Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Arsenal versus West Ham yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor 3-1 setelah mereka tertinggal lebih dulu, dan dengan kemenangan ini berarti Arsenal masih berada di peringkat nomor 1 untuk sementara ini tentunya, dan selisih poin mereka dengan Newcastle adalah 7 poin, sedangkan dengan Manchester City adalah 8 poin. Memang Manchester City masih akan main nanti lawan Leeds, tapi selisih poin 8 menurut saya sudah cukup besar ya bagi Arsenal, dan tentu kita tidak menyangka bahwa Arsenal bisa bertahan cukup lama di peringkat nomor 1 ya teman-teman, apalagi kan kita tahu musim lalu mereka justru gagal bersaing di papan atas dan juga hampir saja tidak bermain di kompetisi antar klub Eropa. Tapi di awal musim ini, masih di awal gak sih kita? Karena sudah belasan pertandingan loh, sudah 15 pertandingan loh. Ya kalau bagi saya masih di awal lah ya, karena kan belum ada yang pasti nih. Di awal musim ini Arsenal justru tampak begitu superior, mereka baru kalah 1 kali lawan Manchester United dan juga baru seri 1 kali lawan Southampton. 2 pertandingan tersebut mereka mainkan di luar kandang, tapi ketika bermain di kandang sendiri Arsenal tidak terbendung. Karena dari 7 pertandingan mereka bermain di kandang, Arsenal selalu meraih kemenangan, bisa mencetak puluhan gol secara total dan tidak banyak kemasukan gol. West Ham sebetulnya bukanlah tim yang jelek, karena kita tahu bahwa musim lalu mereka berada di papan atas. Dan materi pemain mereka juga cukup bagus. Cuma sangat disayangkan bahwa David Moyes di musim ini mengandalkan strategi counter attack. Karena mayoritas gol yang mereka cetak itu memang berasal dari proses counter attack. Padahal tim ini punya materi pemain ofensif yang bagus. Dengan mengandalkan strategi konservatif inilah menurut saya West Ham sekarang sulit mencetak gol. Karena mengandalkan counter attack itu terus-menerus dalam setiap pertandingan tentu akan sulit dipraktekkan oleh para pemain yang sebelumnya sudah terbiasa bermain dengan strategi possession dan juga permainan menyerang. Ya kan permainan tim-tim yang dilatih oleh David Moyes kan seperti itu, possession, kemudian membangun serangan, mengandalkan progressive passing, bahkan kita sering terhibur juga menonton pertandingan-pertandingan dari tim yang dilatih oleh David Moyes. Nah, dengan mengandalkan strategi counter dan hanya bertahan, tentu itu akan memberikan ruang dan waktu bagi para pemain Arsenal. Saya kan siaran pertandingan ini dini hari tadi di SCTV, kan saya jelaskan seperti itu juga. Bahwa bagi West Ham, kalau mau menyulitkan Arsenal, ya minimal menahan seri, mereka gak boleh hanya bertahan. Mereka harus memberikan kesulitan kepada para pemain Arsenal yang berada di lini pertahanan. Apalagi ini Arsenal selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Kalau cuma mau main counter, hanya menunggu di tengah atau juga di belakang, para pemain Arsenal ini punya kecepatan dan juga kemampuan melakukan pergerakan tanpa bola secara mobile. Artinya tidak hanya bergerak dari satu sektor, seperti yang dilakukan oleh Odegaard, Bukayo Saka, Martinelli, Granit Xhaka, Eddie Nketiah. Mereka kan tidak statis, mereka mobile, mereka bisa mengubah posisi mereka sepanjang jalannya pertandingan. Dan ternyata itu yang terjadi juga karena West Ham bermain defensif. Jadi memang dari starting lineup ini hanya 2 perubahan yang dilakukan oleh Arteta. Pertama, Eddie Nketiah dimainkan dari awal karena Gabriel Jesus cedera. Banyak yang khawatir bahwa jika Gabriel Jesus cedera, maka Arsenal akan sulit meraih kemenangan. Tapi ternyata gak seperti itu karena yang diandalkan oleh para pemain Arsenal adalah sistem permainan. Ketika sistem permainan ini jalan, tidak akan ada masalah bagi mereka untuk meraih kemenangan. Dan perubahan lainnya di lineup adalah Tierney dimainkan dari awal karena Zinchenko tidak 100% fit. Sedangkan dari West Ham juga hanya 2 perubahan di lineup yang dilakukan oleh David Moyes. Pertama, Koval yang bermain di sektor fullback sebelah kanan dan bukan Kurt Zouma yang bermain di center back, artinya Kehrer main di center back dan Koval bermain di back kanan. Kemudian yang dimainkan dari awal sebagai striker adalah Antonio, bukan Scamacca. Nah, kesulitan dari West Ham salah satu masalah lainnya dari West Ham itu adalah dari segi melakukan finishing. Antonio juga mendapatkan 1 peluang kan di match ini, yang di awal babak kedua, sayang dia tidak bisa finishing. Jadi ada juga masalah finishing touch dari striker mereka. Bahkan nih West Ham ini belum juga mencetak banyak gol, kalau nggak salah baru 12 atau 13 gol yang berhasil mereka cetak. Kan itu jumlah gol yang sangat sedikit ya, sulitlah bagi mereka untuk bisa berada di papan tengah apalagi papan atas. So dari jalannya pertandingan seperti yang tadi saya jelaskan bahwa West Ham hanya bertahan. Dan para pemain Arsenal memang keluar all out, sebetulnya mereka sudah mencetak gol kan itu, kalau nggak salah tuh dari Bukayo Saka.
tapi dianggap sudah offside. Dan akhirnya West Ham bisa mencetak gol dari penalti. Nah, saya melihat memang proses counter attack dari West Ham cukup berbahaya ketika memang mereka bangun dari sektor yang ditempati oleh Tierney. Dan itu yang juga terjadi ketika mereka mendapatkan penalti. Ketika ada long ball diberikan ke Antonio, Antonio kontrol bola, memberikan bola kepada Bowen, dan Bowen dilanggar oleh Saliba. Gak salah juga Saliba, karena dia coba untuk mempersempit ruang gerak dari Bowen, tapi sayangnya terkena kaki dari Bowen, padahal Bowen sudah bergerak cukup jauh dari Saliba. And penalti kita lihat bisa diselesaikan oleh Ben Rama. Ramsdale memang tidak bisa membaca arah bola, tendangannya ke tengah, dan setelah itu Arsenal keluar menyerang. But one problem for Arsenal, bahwa mereka sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Satu-satunya peluang yang berbahaya dari Arsenal itu adalah dari Granit Xhaka yang dia melepaskan tendangan dari luar kotak penalti. Artinya para pemain Arsenal sulit mengandalkan sistem permainan mereka untuk menyerang secara terstruktur, mengandalkan permainan dari sayap dan juga tengah untuk bisa menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Karena teman-teman, bahwa mayoritas gol dari Arsenal musim ini, sejauh ini, dari 15 pertandingan, itu adalah dihasilkan melalui sistem permainan mengandalkan kombinasi passing, pergerakan tanpa bola dari para pemain, dan juga mencoba menciptakan peluang dari dalam kotak penalti. Jadi memang mayoritas gol dari Arsenal itu tercipta dari dalam kotak penalti pertahanan dari tim lawan. Artinya dari 36 gol yang telah mereka cetak, 31 gol, betul, 31 gol itu mereka cetak dari dalam kotak penalti pertahanan tim lawan. Jadi memang tim ini punya kebiasaan untuk memainkan bola cukup lama sebelum mereka menciptakan peluang. Dan gak masalah, itu adalah sistem permainan dan tidak akan mereka rubah. Walaupun ketika di halftime saya ditanya apa yang perlu dilakukan Arsenal, memang saya jelaskan kalau bisa melepaskan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Dan di babak kedua, sebetulnya itu yang dilakukan oleh para pemain Arsenal kan? Ketika Partey mendapatkan peluang pertama, tapi syutingnya dari luar kotak penalti bisa di-save. Kemudian, ketika Arsenal mencetak gol penyama kedudukan, teman-teman perhatikan, Odegaard itu sebetulnya shooting, bukan passing. Maka itu saya bingung dihitung sebagai assist. Karena Odegaard itu shooting, tapi shooting dia seperti passing justru yang mengarah kepada Bukayo Saka yang tidak berada dalam posisi offside, dan dia bisa mencetak gol. Ini gol yang sangat penting bagi Arsenal. Menyamakan kedudukan itu sangat penting, dan itu membuat para pemain West Ham sedikit keluar dari posisi mereka untuk kembali menyulitkan Arsenal. Karena sudah babak kedua, kalau hanya bertahan bahaya. Tapi problemnya sudah terlambat karena Arsenal mendapatkan momentum, para pemain lebih percaya diri, dan akhirnya Arsenal bisa mencetak gol kedua dari Martinelli. What a goal. Lihat lagi sistem permainannya dari Arsenal. Ya kan, inilah yang dikatakannya tiki taka, melepaskan umpan secara cepat dan juga melibatkan minimal 3 pemain sebelum akhirnya mereka menciptakan peluang dan juga bisa mencetak gol melalui Martinelli, Odegaard, Xhaka ke Martinelli, Martinelli skor 2-1. Udah, ini saya udah yakin game over, sulit lah bagi West Ham. Walaupun mereka terus coba untuk menyerang, tapi gak bisa, di tengah nih Arsenal udah kuat. And finally, the goal of the match kalau menurut saya sih, dari Eddie Nketiah, luar biasa. Ben White memang berkali-kali ini overlap, berkali-kali dia bisa memberikan crossing-crossing yang berbahaya, dan akhirnya gerakan individu dia bisa dia lakukan di area pertahanan dari West Ham, dan dia bisa memberikan umpan kepada Odegaard. Ini yang baru dinamakan assist, karena dia memberikan umpan kepada Eddie Nketiah. Lihatlah gerakan memutar badan dari Eddie Nketiah. Memang dia tidak selalu dipercaya oleh Arteta, tapi ketika dia tampil sebagai starter, pemain ini sering mencetak gol. Ini start pertama Eddie Nketiah loh di Premier League. Dan dia bisa melakukan finishing yang sempurna. Setelah itu oke lah, West Ham keluar menyerang, mereka bisa mendapatkan peluang lagi dari Fornals ya, yang bisa di-save oleh Ramsdale. Tapi secara keseluruhan, memang pertandingan ini milik Arsenal, dan dari pertandingan ini kita bisa cermati bahwa para pemain Arsenal punya mental yang kuat. Mereka tertinggal, mereka lawan tim yang bukan parkir bis, tapi parkir kereta ini, kayak gerbong kereta. Wah, sulit banget bagi para pemain Arsenal. Dan juga para pemain Arsenal tidak menyerah, terus mengandalkan sistem permainan mereka, the Arteta way, dan akhirnya mereka bisa menghantam West Ham dengan skor 3-1. Menarik untuk menunggu pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal. Belum ada yang pasti, tapi untuk sementara form Arsenal adalah salah satu yang terbaik di English Premier League, teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.